Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Walau nasha'u lamasahnahum ala makanatihim famastata'u mudiyan wala yarji'un. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Indahnya pada hari ini Allah kembali perkenankan kita untuk bertemu, untuk bersilaturahmi di acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Tentu pada hari ini saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah baik. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Semoga kesehatan ini juga bisa dirasakan oleh seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Nah, topik ngopi kita pada hari ini yaitu ketika tangan dan kaki bersaksi. Nah, pada saat itu berarti mulut dikunci juga ya Pak Ustadz. Berarti udah gak bisa bohong, udah gak bisa ngelak lagi nih Pak Ustadz. Nah, kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjutnya. Silahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga kita selalu dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang dibacakan oleh qari'ah kita tadi, kita sangat familiar Bu ya, Yasin. Saya nggak bakalan nanya ayat berapa, pasti ketawa kalau ditanyain ayat berapa. Pokoknya yang penting kita apal ayatnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun atau taksibun. Kelihatan kalau ya rajin yasinan. Ayat tersebut menjelaskan akan terjadi sesuatu saat nanti, di suatu hari nanti. Al-yawma, di satu hari nanti. Nakhtimu, kami akan mengunci. Ini loh, di lakban. Karena biasanya yang berat dikendalikan kan memang ini ya. Kalau laki-laki masih mending, kadang ada pagernya kumis. Nah, kalau perempuan kan nggak ada, los. Al-yawma nahtimu ala afwahihim, satu hari nanti kami kunci mulut mereka. Wa tukallimuna, dan akan berbicara. Aidihim, ini akan ngomong. Apa yang dulu pernah kita perbuat, ini akan ngomong. Yang baik nanti yo tangan ini akan ngomong baik, tapi kalau dulu pernah berbuat yang tidak baik, tangan akan ngomong. Di dunia ini nggak bisa ngomong walaupun ini berbuat. Misalnya ibu belanja beli bawang merah, Bang, sekilo udah ditimbangin, tambahin kayak Bang, abangnya belum bilang iya, tangan main nyomot aja, srut, pluk. Yang sekilo
halal. Yang nyomot tadi gimana itu? Haram. Ini walaupun di dunianya, Bu kok ngambil? Enggak, saya enggak ngambil, mulutnya. Ini diem aja, belum bisa dikasih kuasa oleh Allah untuk ngomong. Tapi satu nanti, wa tukallimuna aydihim, ini akan ngomong, iya benar ya Allah, saya yang ngambil. Tangan yang ngomong. Kemudian wa tashhadu arjuluhum, kaki yang jadi saksi. Benar ya Allah, saya diajak ngelangkah, dia yang ngajak. Benar ya Allah. Bima kanu yaksibun, dari semua apa yang kita lakukan, tangan ini akan ngomong, kaki ini akan jadi saksi. Dan itu pasti terjadi. Kapan? Ya nanti. Dalam fase kehidupan kita akan sampai satu titik rest area namanya yaumul hisab. Hari perhitungan, hari persidangan, hari kita mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di muka bumi ini. Kapan datangnya? Wallahu a'lam, karena ini masih termasuk hal yang gaib, tapi pasti akan terjadi. Kemudian ada keterangan dari Al-Imam Abu Bakar Al-Assam. Beliau mengatakan begini. Yantiqullahu ta'ala asyrata min a'dha'il insan. Di hari itu nanti Allah akan memberikan kemampuan berbicara 10 dari anggota badan kita selain mulut. Apa hatta annaha tashhadu alaihi wa hiya, sehingga 10 anggota badan itu akan menjadi saksi apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Yang nomor 1 dan nomor 2 al-udhunani, 2 telinga. 2 telinga yang di dunia ini fungsinya kita gunakan untuk mendengar, nanti ikut nimbrung ngomong. Bener ya Allah, saya dipakai buat nguping omongan orang. Saya dipakai buat tajassus. Ibu tahu tajassus? Kepo. Urusan orang yang baru ada titik-titik dikit, kuping kita kalau orang Jawa kita jembreng, kita beginiin loh. Apa sih ini infonya? Apa sih infonya? Kemudian wal ainani, 2 mata. 2 mata ini yang sekarang kita gunakan untuk melihat, nanti di al-yauma itu tadi akan dikuasakan oleh Allah juga untuk ngomong. Warijlani, 2 kaki. Wal yadani, 2 tangan. Kemudian wal jid wal lisan, kulit kita ini, pori-pori kita ini nanti akan ngomong. Dan yang terakhir, yang nomor 10, yang terus akan ngomong al-lisan, mulut. Nah, nanti saatnya akan datang mulut ini dikunci, sementara anggota tubuh yang lain ngomong. Bahkan bumi yang kita injek ini nanti ngomong. Yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Suatu hari nanti tuhaddisu, bumi akan berbicara, akhbaroha, tentang kabar-kabar yang ada. Apa yang dibicarakan oleh bumi? Bumi akan bercerita kepada Allah, ya Allah, si fulan tiap hari nginjek saya, tiap hari memanfaatkan saya, tapi dia tidak pernah meletakkan kepalanya, tidak pernah bersujud ke badan saya untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pasti terjadi. Kapan terjadinya? Ya wallahu a'lam. Untuk lebih lanjut, insya Allah dilanjut di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Usai jeda juga kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Silahkan disiapkan pertanyaannya. Tetap bersama kami di Ngopi Yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, Anda masih menyaksikan Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk.
Untuk mengawali segmen kedua kali ini, terlebih dahulu akan dibuka untuk sesi tanya jawab. Untuk 2 orang penanya, silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Ibu Sumiati dari Majelis Taklim Pilamah Kota Indah. Ingin bertanya Pak Ustadz, apakah semua yang kita lakukan, yang kita kerjakan akan dihisab di akhirat? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, mengapa saat yaumul hisab mulut manusia dikunci dan tidak dapat bicara? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, Bu? Rita. Ibu Rita. Baik, sudah 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama dari Ibu Sumiati tadi, apakah semua yang kita kerjakan di dunia ini akan dihisap di akhirat nanti Pak Ustadz? Dan pertanyaan kedua dari Ibu Rita, mengapa saat yaumul hisab mulut manusia dikunci dan nggak bisa berbicara lagi? Silahkan. Baik. Jemaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Yang pertama, apakah semua yang kita lakukan di muka bumi ini akan dihisap oleh Allah? Iya. Mulai tercatat kita memasuki usia mukallaf sampai nanti akal kita sudah tidak berfungsi lagi. Usia mukallaf diawali dengan masuk usia baligh. Kalau wanita awal dia menstruasi. Kalau laki-laki awal dia mimpi yang wajib mandi. Kalau tidak dua-duanya ketika ia genap berusia 15 tahun. Saat itulah semua yang ia lakukan akan ada pertanggungjawabannya. Ayatnya saya yakin ibu-ibu hafal. Dalam penghujung ayat summalatus alunna. Surat apa Bu? Yasin lagi. Surat apa? Summalatus alunna yauma idzin. Oh iya kan? Iya. Kalau dulu zaman saya kecil namanya Al-Hakumut. Ternyata namanya At-Takasur. Di ayat yang paling terakhir di situ dikatakan summa kemudian latus alunna pasti akan dimintakan pertanggungjawaban. Yauma idzin di suatu hari nanti anin naim dari semua nikmat-nikmat Allah. Loh, kita perbuatan nikmat, kita berbuat itu nikmat. Oh enggak bisa berbuat ya penyakitan berarti kayak kita jalan itu nikmat, kita ngomong ya nikmat, melihat ya nikmat. Semua itu latus alunna pasti akan dimintakan pertanggungjawabannya. Catatannya rapi. Kalau catatan kita mah bolong-bolong. Catatan yang menyadat ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sedikit pun yang kita lakukan yang terlewat dari pencatat tercanggih, yaitu raqib dan atid. Jangan dikira kalau ibu ngomongnya jangan bilang-bilang ya. Ini cuman kita berdua. Emang raqib atid gak denger apa? Denger. Bilang cuman kita berdua. Lah raqib atid kemana? Semuanya akan dicatat oleh Allah walaupun sendirian di dalam kamar yang gelap, lampu dimatiin. Emang raqib atid gak ngeliat? Semuanya akan dipertanyakan. Secara lebih spesifik dalam satu hadis disampaikan bahwa la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba. Bahwa kaki manusia itu tidak akan bergeser di yaumul hisab nanti sehingga ia ditanya tentang 4 hal ini. Yang pertama, umur digunakan untuk apa? Kalau kita boleh jujur, umur kita sampai sekarang nih, sampai hari ini nih, detik ini nih, kira-kira yang kita tabung harian banyak nabung dosa apa pahala? Pesimis amat sih. Lah kalau bilang nabung pahala sombong amat. Ya kita akan jujur diri kita sendiri, kira-kira
tabungan kita sampai detik ini nih, kalau kita boleh jujur, kalau boleh nyontek catatan yang dipegang sama Rokib Atid, kira-kira banyak ke arah surga atau ke arah neraka? Mau dijawab ke arah neraka dibilang pesimis amat, dibilang ke arah surga sombong amat. Yo wis, untuk catatan atau bahan muhasabah kita sendiri. Kalau memang sampai ke detik ini kok banyak dosa, ya wis astagfirullah. Kalau memang kayaknya pahala kita banyak, ya alhamdulillah. Nah iya kan dua-duanya yo. Alhamdulillah bisa nambah pahala, astagfirullahaladzim ngurangi. Nah ya kan gitu. Yang kedua pertanyaannya, umur yang masa muda digunakan untuk apa? Karena rata-rata kita banyak terjebak atau terjerumus dalam perilaku yang tidak baik, dalam tanda kutip, rata-rata di usia muda. Kalau kita perhatikan, usia anak-anak kadang baik nih. Baik, sampai usia SMP kadang udah mulai berubah. Coba anak-anak kita, kecil masih pada mau ngaji, biasanya udah mulai keluar dari pengajian itu usia SMP. SMP kelas 2, kelas 3 itu kalau masih bertahan ngaji, calon jadi ini orang. Jadi baik maksudnya. SMA, wah udah mulai berat. Kuliah, ada sholat aja kadang enggak. Walaupun kadang ada penelitian banyak mahasiswa walaupun kuliah di kampus labelnya Islam, kadang sholat udah ditinggalkan. Ini yang hati-hati. Kemudian masuk ke dunia kerja, nanti kalau udah usia 40, 45 baru mulai kembali. Makanya rata-rata majelis taklim ya isinya yaitu memang rata-rata kita di usia. Lah yang dalam hadis ini secara spesifik yang ditanyakan adalah usia muda. Kita tinggal ngebayangin dulu kita usia dari 15 sampai 35 sampai 40, kira-kira perilaku kita gimana? Ya yang tahu paling tahu ya kita nggak bisa menilai orang lain, lu dulu begitu, ya nggak bisa. Ini kita nih. Kemudian yang ketiga yang dipertanyakan adalah ilmunya. Ilmu kau gunakan untuk apa? Dan yang keempat, duit. Harta kita yang dipertanyakan. Kalau duit pertanyaannya dua, dari mana, kemana? Lah ini ada 4 kemungkinan pula. Ada orang yang dapat duitnya caranya baik, makainya baik. Dagang beneran baik, kerja ya baik, buat kebutuhan sehari-hari, begitu dapat gajian, bayar listrik, bayar anak sekolah dan lain-lain. Ada yang kedua dapatnya baik tapi makainya nggak baik. Gajian buat pasang, sekarang bukan tokel apa? Judi online, slot. Hati-hati anak-anak kita yang megang HP kirain main game ternyata slot. Hati-hati wis. Orang tua tetap wajib ngawasi. Ada yang ketiga dapatnya nggak baik tapi makainya kelihatannya baik. Hasil masang slot buat ngisi kotak amal. Lah yang keempat yang bahaya, makainya nggak baik, memang dapatnya juga nggak baik. Habis masang slot buat mabuk. Lah duit pertanyaannya 4. Pertanyaannya 2, dari mana, kemana? Kemungkinannya 4. Lah yang tahu duit harta kita, yang paling tahu kita. Duit sekarang yang kita pegang, yang mengatasnamakan kita, dapatnya dari mana, kita yang paling tahu. Orang lain cuma ngeraba-ngeraba kayaknya. Untuk lebih lanjut, insya Allah di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti kita akan lanjut ngobrolnya, tetap di Ngopi Yuk. Anda masih menyaksikan Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Di segmen terakhir kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut Pak Ustadz dari yang sempat terputus tadi di segmen kedua terkait ketika tangan dan kaki bersaksi. Silahkan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinfo TV dimanapun berada.
Tadi ada pertanyaan juga yang belum terjawab, yaitu pertanyaan yang kedua, kenapa mulut saat yaumul hisab nanti dikunci dan tidak bisa bicara? Kalau bahasa bercandaan jawabannya, di dunia udah kebanyakan ngomong, nanti di akhirat istirahat, biar yang lain yang ngomong. Itu mah jawaban bercandaan, tapi ya memang benar juga. Mulut kita di dunia ini udah kebanyakan ngomong, padahal mulut kita satu, kuping dua. Harusnya lah, sebaiknya lah kuping kita gunakan lebih banyak untuk mendengar daripada untuk ngomong. Karena memang kadang kita ini lebih seneng ngomong daripada mendengar. Apalagi yang pakai kerudung ya. Wah, kalau pas lagi ceramah di rumah, luar biasa lah pokoknya. Makanya sering saya bercanda, maklum wong namanya kaum Hawa. Depannya mangap, belakangnya mangap. Nah kalau laki-laki depannya sih mangap, cuman ujung-ujungnya mingkem Adam. Kalau perempuan Hawa. Dan memang ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu tinggal bagaimana pinternya ia jaga lisannya. Kalau sekarang tambah pinternya orang, selamatnya orang itu pinternya ia jaga jempolnya. Jempol. Buat ngetik komen yang enggak, bikin yang status yang enggak. Banyak orang gara-gara status di medsos akhirnya berantem. Gara-gara komenan di medsos akhirnya berantem. Lah yang ngetik jempol apa ini? Jempol kan? Kalau dulu HP tombolnya cuma dikit ini. Dulu, sekarang kan jempol kanan kiri. Kalau dulu mungkin hadis Rasulullah salamatul insan fi hifdzil lisan. Kalau sekarang salamatul insan fi hifdzil jempolan. Hati-hati. Ini semua akan dipertanggungjawabkan oleh kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak bisa mengelak sama sekali. Karena catatan yang dibikin oleh dua malaikat Allah, Raqib dan Atid, tidak mungkin salah. Karena kamera CCTV yang dipasang oleh Allah yang namanya Raqib Atid ngawasin kita 24 jam full. Nggak ada istirahatnya, nggak ada errornya. Lah kalau CCTV buatan kita yang ada di tempat-tempat umum kadang error, kadang memori penuh, nggak bisa ngelihat, kadang gambarnya ngeblur, burem, tapi kamera yang dipasang semuanya jelas. Dalam ayat yang dibacakan tadi, yang di awal oleh qari'ah kita, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini seharusnya menjadi muhasabah buat kita bahwa apapun yang kita lakukan, sekecil apapun omongan kita, perbuatan kita, nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang kita perbuat, kalau baik akan dapat balasan baik, tapi kalau buruk pasti akan dapatan buruk. Di dunia kita bisa menghindar, di akhirat enggak bisa. Karena suatu saat nanti mulut dikunci, tangan dan kaki bersaksi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga topik ngopi kita pada edisi kali ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Akhir kata, saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah
رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Simple TV, News, Sport, Entertainment.